Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir ya bersama narasumber. Alhamdulillah ada hadir narasumber Ustaz Aceng Majid yang memang alhamdulillah kemarin sudah kita rencanakan ya, rencana jam 8 ya, tapi karena ada sesuatu jadi waktunya diundur ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya hari ini bisa menyimak live streaming Amung Rahman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya. Tema yang akan disampaikan oleh narasumber pada kesempatan malam hari ini yaitu pemimpinan ya. Yang mana memang ini juga kemarin sudah sedikit dibahas ya, karena ada keterkaitan dari jamaah dan kepemimpinan. Kan kemarin sudah ditanya juga ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini sahabat-sahabat yang menyimak live streaming Amung Rahman, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Insyaallah kita sambil berjalan ya. Kalau ada yang bertanya juga insyaallah bisa langsung dijawab oleh narasumber. Marilah kita buka dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara ini, silakan Ustaz tolong dulu untuk menyampaikan kewajiban mempunyai pemimpin. Silakan Ustaz. 31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya, di live streaming channel Amung Rahman. Mungkin sebelumnya mohon maaf ya karena ada keterlambatan waktu yang seharusnya jam 8 dimulai sehingga dimulai jam 9 ya, karena baru pulang tadi dari rumah sakit ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ikhwan-ikhwan semuanya masih bisa menyimak ya, walaupun sudah agak malam ini jam 9 ya insya Allah. Baik, kita melanjutkan materi kita yang kemarin ya tentang al-jamaah, dan hari ini kita masuk kepada imamah ya atau kepemimpinan. Karena kemarin kita sudah memahami tentang wajibnya berjamaah, maka hari ini kita dituntut ya, untuk juga memahami tentang wajibnya memiliki seorang pemimpin. Karena ini keterkaitan kemarin, Allah perintahkan kepada kita berjamaah, maka tidak dinyatakan berjamaah kecuali adanya seorang pemimpin. Nah, berbicara pemimpin, berbicara kepemimpinan, maka ada salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah mengatakan kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Dan kepemimpinan uji ini juga sudah kita bahas kemarin ya di dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 59, bagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Agar kita senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri.
Nah, yang permasalahan hari ini kita akan bahas adalah pemimpin yang seperti apa ya, yang wajib kita taati. Pemimpin itu ya, kalau di dalam tubuh pemimpin ini ibaratkan kepala ya. Maka di dalam tubuh ini kalau satu organ tubuh atau bahkan dua organ tubuh atau bahkan lebih daripada itu ya, organ tubuh kita hilang, itu masih ada kemungkinan hidup selama kepalanya masih nempel gitu ya. Sebagaimana ketika terjadi peperangan ya, dulu di zaman Rasulullah, ketika pulang perang itu ada yang hilang tangannya, ada yang hilang kakinya gitu ya. Tetapi mereka pulang masih dalam keadaan hidup ya. Atau mungkin kita bahkan oleh Allah dilahirkan dalam keadaan yang kurang sempurna, tanpa tangan, tanpa kaki, tetapi masih hidup. Nah, inilah perumpamaan seorang pemimpin ya di dalam sebuah lembaga atau di dalam sebuah jamaah. Maka jamaah itu ya, lembaga itu dinyatakan eksis manakala masih ada pemimpinnya. Hilang saja pemimpinnya, maka secara otomatis lembaga itu, jamaah itu akan hilang, hancur ya. Walaupun kita teriak-teriak ya, kita teriak-teriaknya masih ada, tetap nggak bisa ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dulu 14 abad yang lalu Rasulullah pernah mengingatkan ya, kepada kita semua bahwa Rasulullah mengatakan akan datang satu zaman kepada umatku nanti bahwa tidak ada Islam kecuali hanya nama saja ya. Ini 14 abad yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa nanti tidak akan ada Islam, la islama illa ismu, tidak akan ada Islam kecuali hanya tinggal nama saja. Ya. Karena apa? Karena yang terjadi hari ini, dulu Islam eksis walaupun dalam jumlah kecil, tetapi tetap eksis Islam itu. Karena apa? Karena masih ada sosok pemimpin. Ya. Dan sosok pemimpin inilah penentu dari segala macam problematika yang terjadi di dalam umat itu, ya, dalam jamaah itu. Ketika dulu terjadi masalah ya di kalangan sahabat, maka sahabat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah akan memutuskan. Begitupun ketika terjadi antara umat Islam dengan umat yang lain perselisihan, maka pemimpin juga yang menentukan. Nah, inilah pentingnya adanya seorang pemimpin di dalam sebuah jamaah dan pentingnya adanya pemimpin di dalam Islam. Karena Rasulullah mengingatkan tidak ada Islam kecuali ada jamaah, tidak ada jamaah kecuali ada pemimpin. Nah, maka mudah-mudahan ya dengan adanya live streaming ini kita sedikit banyaknya memahami bahwa pentingnya hari ini umat Islam. Yang urgent hari ini bagi umat adalah memilih sosok pemimpin. Ya. Ini yang urgent hari ini. Karena kalau sudah disinggung kemarin bab sholat, bab zakat, bab saum, semuanya itu sudah ada. Ya. Porsi-porsinya sudah ada yang membahas. Tetapi masalah kepemimpinan ini masalah urgent hari ini. Sehingga masalah-masalah umat hari ini yang terjadi itu sulit diselesaikan karena ketiadaan seorang pemimpin. Termasuk masalah yang sangat-sangat lama ini berlalu ya, masalah Palestina ini tidak selesai-selesai karena apa? Karena ketiadaan seorang pemimpin di dalam umat ini. Dulu ketika di zaman Rasulullah SAW ya, ketika Rasul hijrah ke Madinah, maka di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi. Ya, 3 kelompok Yahudi, ada Bani Koinuko, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Ya, 3 kelompok Yahudi yang hidup berdampingan dengan umat Islam di Madinah. Maka ketika pada waktu itu terjadilah ada yang namanya perjanjian, ya, yang dikenal dengan Piagam Madinah, di mana umat Yahudi dengan umat Islam bersama-sama menjaga Madinah ketika ada musuh dari luar datang merongrong kepada Madinah. Maka pada waktu itu terjadi sebuah pengkhianatan dari Yahudi Bani Koinuko
di mana orang Yahudi ini melecehkan seorang muslimah dengan membuka hijabnya sehingga terlihat auratnya, dan ada seorang muslim yang melihat sehingga apa? Muslim itu membela muslimah ini sehingga wafat. Ya, gugur syahid di situ. Maka dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah sebagai pemimpin pada waktu itu menentukan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Maka dengan seketika Rasulullah memanggil para sahabat, dikumpulkanlah 200 pasukan lengkap dengan persenjataannya, langsung menyerang kepada Bani Qainuqa. Nah, itulah yang terjadi ketika ada seorang pemimpin. Nah, hari ini umat Islam kehilangan sosok pemimpin itu, tidak ada sosok pemimpin itu, sehingga apa? Setiap ada permasalahan terus berlarut-larut, tidak ada penyelesaian. Nah, baik ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan ya ini sedikit pembukaan ya, pembukaan di dalam live kita pada malam hari ini masalah kepemimpinan. Mudah-mudahan dengan adanya materi kepemimpinan ini sedikit banyaknya kita memahami bahwa kita di dalam hidup ini wajib hukumnya memiliki seorang pemimpin. Karena apa? Karena wajib kita memiliki sebuah ketaatan, dan bahkan nanti ya akan sampai kepada materi berikutnya adalah materi tentang ketaatan dan baiat. Nah, ketaatan baiat ini tidak akan tercapai manakala tidak ada pemimpin yang kita taati. Nah, baik mungkin itu sementara ya Pak Among untuk prolognya. Mudah-mudahan ada sahabat-sahabat ini yang sudah masuk ya. Ada Abih Alpandi ya sudah masuk dari Cikampek, Karawang, Jawa Barat hadir ya. Ada dari ini Nazila ya, Nazila sudah masuk. Lalu ada juga Mod Badang ya, Mod Badang. Ini sudah hadir juga, barokallah katanya, alhamdulillah. Ini ada Ikah ya, Ikah aja dari Sengon hadir. Alhamdulillah tuh ya. Nah, ini kosong ya, namanya kosong. Kosong Karang Mukti hadir, alhamdulillah ya. Sudah banyak yang menyimak ya, mudah-mudahan nanti ada juga yang ikut ya, alhamdulillah ikut bertanya atau kritik saran ya. Itu Watel ya, Watel. Ya, alhamdulillah ya. Ini ada hidup sementara, akun hidup sementara, alhamdulillah bisa nyimak. Ustaz, alhamdulillah, syukur jazakallah sudah bisa menyimak ya. Ada Ujang Kasim, assalamualaikum, wah dari pemuda sekali hadir, alhamdulillah. Ada juga ini kita absen dulu ya Tad ya. Iya, alhamdulillah nih pada malam hari ini ya bisa pada nyimak nih, meluangkan waktunya untuk sama-sama kita meraih pahala ya. Ada juga Teh Imas Nurhayati, masya Allah sehat selalu Ustaz ya. Amin. Amin. Ada ini pertanyaan Ustaz dari Siti Aisyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana hukum berjamaah yang tidak masuk kepada jamaah yang benar? Terus peribadahannya kepada Allah gimana Ustaz? Gitu ya. Mungkin kemarin sudah nyimak juga ya bahwa memang kita harus berjamaah, dan sudah dijelaskan kemarin ciri-ciri berjamaah. Ketika ada orang umat Islam yang belum seperti yang disampaikan kemarin ya tentang berjamaah, bagaimana mungkin Ustaz itu ya? Ya baik, alhamdulillah Teh Siti Aisyah ya dari Tegal. Bertanya, oh dari Tegal, masya Allah. Dari Tegal, dari Tegal, Jawa ya. Jauh. Alhamdulillah bisa mendengar. Ya alhamdulillah. Jadi yang harus kita pahami lebih dahulu ya. Yang harus kita pahami lebih dulu adalah masalah wajibnya kita berjamaah. Ya. Nah, maka setelah kita memahami wajibnya berjamaah, maka pada saat itu kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk apa? Untuk mencari di mana jamaah yang harus kita tepati itu, ya. Dan jamaah ini harus jamaah yang hak sebagaimana jamaah yang pernah dijelaskan, ya. Yang sifatnya universal ya, sesuai dengan adu buah dan sebagainya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana dengan ya ibadahnya orang-orang yang dia belum berjamaah?
Ya. Nah, kalau kita kemarin ya membahas bahwa orang-orang yang dia tidak berjamaah dalam kehidupannya maka diancam oleh Allah dalam keadaan musyrik. Ya, itu ancaman Allah bagi orang yang tidak berjamaah diancam musyrik. Adapun ibadahnya diterima apa enggak sama Allah? Gitu pertanyaannya ya. Nah, maka kalau itu jawabannya Allah yang paham. Ya, gitu. Karena kalau ibadah ini kita tidak bisa menentukan, bukan hak kita ya. Bahkan ketika kita melihat misalnya orang yang nggak pakai baju kemana-mana gitu, kita nggak tahu ya itu. Jadi semua hal yang berurusan dengan pahala dan balasan Allah itu haknya Allah ya. Adapun kewajiban kita hari ini adalah memahami bagaimana pentingnya di dalam berjamaah dan jamaah yang kita tepati harus betul-betul jamaah yang hak sebagaimana yang dinubuahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu ya, jangan sampai kita salah ya. Karena kalau kita salah memilih jamaah, salah memilih pemimpin, resikonya besar, Pak. Ya. Resikonya Masya Allah ya, kita bisa lihat nanti ya, kalau yang ada Quran di rumah langsung dibuka Qurannya ya, itu dibuka di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Ya, surat yang ke-33. Di mana Allah berfirman ya, di dalam ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ini kata Allah, di hari kiamat ya, wajah mereka dibolak-balik oleh Allah di atas api neraka. Maka mereka berkata, ya laitana, seandainya kami dahulu atau Allah wa atau Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Pertanyaannya, kenapa orang kok bisa tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul? Padahal dia itu ciptaan Allah. Ya, dia yang memberikan rezeki adalah Allah. Kenapa kok dia bisa tidak taat kepada Allah? Maka di dalam ayat selanjutnya Allah menjawab, ya. Ini yang mengatakan ahli neraka ini. Ya. Jadi ahli neraka ini mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana. Ya. Ya Allah, sesungguhnya dulu kami di dunia mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabil. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalannya. Ya, maka dalam ayat selanjutnya kata mereka apa? Atihim difain minal azab wal anhum la'nan kabir. Nah, inilah yang terjadi manakala kita salah ya menempati sebuah jamaah dan salah mentaati pemimpin. Maka hati-hati ya. Tidak semua pemimpin wajib kita taati. Pemimpin yang wajib kita taati sebagaimana kemarin dibahas dalam surat An-Nisa 59 adalah pemimpin orang yang beriman. Dan ketika ada masalah kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu untuk Teh Aisyah ya. Untuk Teh Siti Aisyah, insya Allah. Adapun masalah ibadahnya, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya Allah. Sudah dijawab ya. Teh Aisyah dari Tegal, Mbak Aisyah dari Tegal. Alhamdulillah ya. Nah, ini ada lagi nama akunnya aku kamu Karangupi hadir. Nah, ini ada nih. Alhamdulillah ya, kemarin juga nyimak, sekarang juga Kang Izul. Kang Izul ya, spesial ya, selalu hadir dari Cirebon. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, barokah ya. Nah, ini ada lanjutan lagi ya dari Mbak Siti Aisyah ya, Siti Aisyah. Nah, ini karena mungkin belum ini ya. Terus penafsiran surah 8 itu ayat 35 gimana? Ustaz katanya ya. Oh iya. Yang masalah turunnya lain. Iya. Jadi surat 8, surat Al-Anfal, ayat 35, di situ Allah berfirman, wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyatan. Asbabun nuzulnya ayat ini adalah bahwa dulu orang-orang musyrik Quraisy ya,
itu beribadah, ya. Beribadah di Baitullah itu mereka dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Ya. Mau bisa sok serangan. Bahkan ada sebahagian, ya, mereka yang ketika tawaf, ya, di Baitullah itu dengan telanjang. Ya. Karena dulu orang-orang jahiliyah membuat sebuah syariat, ya, membuat sebuah aturan bahwa ketika mau tawaf maka harus pakai kainnya kain yang dari Mekah, nggak boleh kain dari luar Mekah, gitu. Jadi kalau kita ke Mekah nih pakai baju yang dari Indonesia, nyampe Mekah nggak boleh dipakai, Pak. Itu dulu, ya, waktu zaman jahiliyah Abu Jahal, karena Abu Jahal dagang pakaian, gitu, supaya payu pakaian anak begitu, ya, gitu. Nah itu supaya laku kainnya. Jadi kalau orang mau tawaf harus beli kain dari Mekah, nggak boleh yang di luar Mekah, gitu ya. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak mampu beli maka tidak boleh pakai kain, telanjanglah mereka. Nah itu asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul daripada ayat ini. Maka kata Allah disebutkan bahwa wa makana sholatuhum. Kenapa sholat? Karena memang sholat ini pangkalnya ibadah, ya, pangkalnya ibadah itu adalah sholat. Maka ibadah-ibadah yang lain itu adalah menginduk kepada sholat. Maka kata Allah wa makana sholatuhum minal bait ila mukaan wa tasdiyatan. Terus bagaimana dengan realita hari ini? Ya, dengan realita hari ini. Bagaimana kita memaknai dalam ayat ini? Apakah sama dengan dulu? Nah, maka hari ini kita lihat, ya. Kalau misalnya dengan konteks ayat ini Allah mengatakan wa makana sholatuhum indal bait. Tidaklah sholat mereka, indah itu kan di sekeliling, ya, di sekitar. Artinya apa? Di luar Baitullah, gitu ya. Jadi orang yang sholat di luar Baitullah maka sholatnya seperti tepuk tangan dan siulan. Artinya apa? Sia-sia. Nah maka kita maknai Baitullah ini apa? Oh, Baitullah ini Ka'bah. Yeah. Kalau kita sholat di sekeliling Ka'bah sah tidak? Sah, ya, gitu. Karena apa? Kita yang di Indonesia kita tidak di sana. Iya, ya kan? Kalau yang di luar itu kita nggak sah, ya. Nah, itu kalau pengertiannya ke sana, berarti yang di Indonesia, di Malaysia, di mana-mana nggak sah sholatnya. Nah, berarti yang dimaknai Baitullah itu bukan Ka'bah. Gitu ya? Yang katanya masjid. Ah, Baitullah itu masjid. Maka bagaimana hukumnya orang yang sholat di luar masjid? Iya. Sah apa enggak? Sah, karena apa? Banyak juga orang yang sholat di rumah. Bahkan wanita, kata Rasulullah, sebaik-baik tempat sholat wanita adalah di rumah. Ya. Itu sebaik-baik tempat sholat. Jadi kalau kita artikan Baitullah itu masjid, oh nggak masuk. Karena apa? Orang yang sholat di luar masjid pun masih sah. Terus Baitullah ini kita maknai apa? Nah maka Baitullah ini kita maknai bahwa yang namanya rumah Allah ini adalah sistemnya Allah. Maka orang yang beribadah, orang yang berjuang di luar sistemnya Allah, ya, karena hari ini kan sebagaimana kemarin, kan yang lain juga sama Pak Ustadz, tujuannya kepada khilafah juga, ya, tujuannya ingin menegakkan syariat Allah. Nah maka orang yang berjuang ingin menegakkan syariat Allah di luar sistemnya Allah, maka kata Allah apa? Illa mukaan wa tasdiyatan. Itu seperti tepuk tangan dan siulan, sia-sia, nggak bakal nyampe, ya. Nah itu ya untuk Teh Aisyah, ya, untuk pengertian daripada surat 8 ayat 35. Ya, insya Allah bisa dibuka nanti Al-Qurannya, ya. Tapi itu suka ada juga yang ngomong katanya kalau kita sampaikan itu. Nah, gimana? Nah, katanya kita tujuannya sama lah, katanya gitu. Iya. Yang penting masing-masing tapi kita tujuannya juga sama, gitu. Itu gimana tuh? Iya. Yang penting tujuannya sama. Walaupun jalannya beda-beda. Iya, iya. Nah itu perkataan yang sepertinya benar, ya, tapi salah. Banyak yang begitu, Ustaz. Yang penting makan tujuannya sama. Sekarang kita mau ke Jakarta misalkan, ya, ke Jakarta itu ada yang lewat tol, ada yang lewat Cikarang, gitu kan? Nanti juga ketemu Jakarta kan, ya, nah gitu. Nah maka yang harus kita pahami bersama, ya, bahwa kita meminta kepada Allah itu bukan tujuan, tetapi apa? Jalan. Ya kan? Kita minta kepada Allah sehari minimal 17 kali. Ya, ihdinas syiratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, ya, kepada jalan yang lurus. Gitu. Kita ini minta jalan sama Allah, bukan tujuan. Tujuan itu nanti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jalannya benar. Nah, kalau jalannya benar, itu tujuannya pasti nyampe benar gitu. Kalau tujuannya sudah jalannya sudah nggak benar, walaupun nyampe nanti sampainya itu tidak sesuai, ya. Nah, maka kalimat-kalimat yang seperti itu sebetulnya itu kalimat-kalimat syubhat. Kalimat-kalimat syubhat yang ingin melegalkan perpecahan. Ya, ingin melegalkan perpecahan, padahal perpecahan ini adalah sumber dari segala masalah, ya. Jadi sumber segala masalah yang terjadi di dunia ini adalah karena apa? Karena perselisihan, karena perpecahan. Maka kenapa Allah memerintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Karena apa? Perpecahan inilah sumber dari segala permasalahan di dalam kehidupan dunia. Ya, gitu. Yang diawali dari perselisihan siapa? Perselisihan iblis. Ya. Terjadilah kerusakan. Nah itu, maka sampai sekarang terus begitu. Ya insya Allah begitu. Iya. Memang benar itu Ustaz ya. Kadang-kadang hampir kebanyakan seperti itu. Jadi penyampaian yang kayak benar gitu kan. Sama kita juga mau ke Jakarta. Tapi jalannya salah, arah ke Jawa. Gitu. Enggak ketemu. Omongannya mah benar ya. Sama-sama tujuannya katanya. Kalau mempunyai ke Jakarta, cuman dia arahnya ke Jawa. Ya nggak ketemu lah. Iya, sehingga kan ada slogan walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nggak bisa. Yang penting kita bukan tujuannya, jalannya ya. Mau tujuannya beda-beda, yang penting jalannya sama. Nah itu ya. Jadi jalannya nih, karena kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus apa itu apa? Inna hadza siratul mustaqima fattabi'uhu. Itu sudah jelas ya. Insyaallah. Ustaz. Mudah-mudahan tidak puas ya, kan bisa bertanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Kang Ijul official nih ya. Izin bertanya katanya Ustaz ya. Ketika ada saudara kita yang mualaf yang meninggal namun tidak dimakamkan secara Islam. Dia mualaf Ustaz, udah masuk Islam. Tapi tidak dimakamkan secara Islam. Bagaimana hukumnya? Mohon arahannya, semoga majelis ini selalu berkah, amin ya. Baik, mungkin ini di luar tema tapi tidak ada salahnya ya. Iya, boleh. Ya baik ya, untuk Kang Izul ya, Kang Izul official yang sudah bertanya ya, bagaimana orang mualaf ya terus keluarganya masih kafir gitu kan ya, sehingga ketika meninggal diurus sama keluarganya kafir, tidak dimakamkan secara Islam, itu tidak masalah ya. Tidak masalah bagi yang meninggalnya gitu ya. Nah yang jadi masalah itu bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang beriman gitu. Karena apa? Kewajiban seorang mukmin ketika ada saudaranya yang meninggal adalah apa? Yang pertama dia wajib untuk memelihara ya, mengurus, dimandikan, terus dikafani, disolatkan, dan juga dimakamkan. Nah itu kewajiban kita tuh, fardu kifayah. Nah ketika itu tidak terlaksana, yang jadi masalah bukan yang meninggalnya. Siapa yang jadi masalah? Nah, orang yang beriman ini ya, yang dia tidak bisa menyelenggarakan saudaranya ketika meninggal. Nah ini lagi-lagi terjadi karena apa? Karena hari ini kita masih belum di dalam satu jamaah, belum dalam satu kepemimpinan, sehingga ketika ada seorang mu'alaf ini kita tidak bisa memelihara. Padahal mu'alaf ini harus betul-betul ada, kalau di dalam bab zakat itu ada asnafnya, mu'alaf itu gitu, ada asnafnya, dan ini ada babnya khusus gitu ya. Mu'alaf ini bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka ya, karena apa? Mereka ini masih labil, harus dibimbing benar-benar. Sekarang kalau mu'alaf masih tinggal dengan keluarganya yang masih kafir, nah ini kan masih masalah. Nah ini maka bagaimana caranya kita orang-orang yang beriman ini ya harus senantiasa mengingat kewajibannya. Ya adapun untuk yang meninggal itu tidak masalah ya, karena yang meninggal itu mau diapa-apain juga nggak tahu gitu. Yang masalah itu yang hidup ya. Kalau yang meninggal mah kata Rasulullah
idza mata ibnu adam in qata amalu, ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu sudah putus semuanya, dia mah nggak tahu apa-apa lagi. Nah, yang masalah itu yang berdosanya itu siapa? Yang masih hidup dan dia yang mengaku beriman. Kenapa tidak bisa menyelenggarakan itu? Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang lain yang bisa yang menghalangi dan itu memang uzur, nah itu tidak masalah. Misalnya ya, ketika mualaf ini meninggal terus keluarganya kekeh pengen ngurus, oh ya silahkan. Kita nggak menjadikan itu sebuah masalah yang besar, gitu ya. Nah itu insya Allah buat Kang Izul ya. Jadi untuk masalah ini, masalah bab fikih ya, bab furu, insya Allah tidak masalah. Ya gitu ya, Kang Ijul atau Mas Ijul ya. Jadi bagi si mayit mah ya, walaupun umpamanya ada yang bunuh dimasukin ke lubang apapun tidak terpengaruh ya. Tidak pengaruh ya, bertakwa kan begitu ya. Artinya yang berdosa itu ya yang hidup. Ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya ya untuk mengurusi mayat, ya tanggung jawabnya yang hidup. Insya Allah gitu ya, Kang Ijul spesial. Ada akun aku kamu, jalan yang benar dan bareng-bareng ya Ustaz. Nah ya syukron. Iya, kalau pengen jalan yang benar ya harus bareng-bareng. Iya, nggak boleh. Arah ke Jakarta ya ke Jakarta semua ya. Jangan kita ingin bareng tujuannya, tapi tadi bisa-bisa satu mobil arahnya yang benar ke Jakarta, yang satu mobil tujuannya yang ke Jakarta tapi ke Cirebon, ya nggak nyampe kan begitu ya. Nah kebanyakan ya seperti itu. Ya benar juga. Nah ini ada pertanyaan dari Kang Ujang Kasim, pemimpinnya ahli maksiat Ustaz Afwan. Nah, jadi pemimpinnya tapi suka maksiat gitu. Gimana? Mungkin dari dulu juga ada ya khalifah-khalifah yang suka maksiat. Ya baik. Kewajiban kita mungkin bagaimana? Sebelum menjawab ya, ini ada beberapa yang masuk ya. Ada Nazila sudah masuk ya, barakallah. Ada Ika ya, Zenon. Terus ada 888 Camat, barakallah Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ini 18 Camat. Minumannya kayak minuman apa? Oh iya. Nah, baik ya, air putih. Untuk Kang Ujang Kasim ya. Gimana kalau pemimpinnya ahli maksiat? Nah, maka kita lihat ini konteksnya konteks pemimpin Islam ya. Kalau pemimpin di luar Islam mah bodo amat. Maksiat kumaha ge eta mah sudah di luar Islam ya. Nah, ini suka maksiat, gimana wajib ditaat apa tidak? Gitu ya. Nah, maka di sini pun ada ya, dulu terjadi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau pemimpin ini dia suka maksiat?" Maka kata Rasulullah, taatilah dia selama dia masih sholat. Ya, walaupun dia memukul punggung kalian selama dia masih melaksanakan hukum Allah. Nah, dia suka maksiat. Maksiatnya seperti apa? Maksiat pribadi seperti apa? Pemimpin ini masih suka mabuk, misalnya kan? Terus pemimpin ini masih suka korupsi, misalnya. Nah, ini adalah kemaksiatan dia dengan Allah, dan itu urusannya adalah dia dengan Allah. Adapun kita, kewajiban kita adalah kewajiban taat kepada seorang pemimpin. Nah, ini juga tidak lepas. Kenapa kok bisa pemimpin yang maksiat bisa naik? Ya, kenapa coba pemimpin yang maksiat bisa naik? Itu karena apa? Karena kita juga kadang. Kan pemimpin ini dari mana lahirnya? Ya, itu pemimpin ini lahirnya adalah dari siapa? Dari rakyat. Maka ketika naik ini mencerminkan, oh kalau misalnya pemimpinnya maksiat, oh berarti ya seperti halnya hari ini. Bagaimana kita memilih pemimpin ini gampang disuap, ya kasih 20.000, kasih 50.000, itulah ya hasilnya. Ya sehingga apa? Tidak akan pernah terpilih seorang pemimpin yang benar-benar jujur, gitu ya. Nah itu buat Kang Ujang Kasim ya. Jadi selama dia masih mengatur dengan Al-Quran dan selama dia masih menegakkan sholat, maka wajib kita taat kepada pemimpin. Ya baik, insya Allah. Ya mudah-mudahan
muslim, tidak puas ya bisa tetap terus tanya ya. Alhamdulillah. Bagi sahabat-sahabat ya disapa dulu nih yang hari ini menyimak ya live ya, Rahman untuk mengetahui boleh absen ya dari mana ya di kolom komentar ya untuk memberikan support ya supaya ada Mama Una, Hanza ya, Mama Una hadir, alhamdulillah. Ada Abati ya sudah bergabung, alhamdulillah. Ada Siti Aron, ya, Siti Aron sudah bergabung, alhamdulillah. Ya baik, silakan yang mau nanya-nanya ya ditunggu pertanyaannya. Ya mungkin tema kita pada malam hari ini itu ya saja tentang kepemimpinan. Jadi jangan sampai apa ya kita salah memilih pemimpin ya begitu betul, ya betul. Karena pada kebanyakan secara umum banyak apa ya kerisuhan dalam memahami pemimpin Ustaz. Ya mungkin ini harus lebih pemimpin di sini artinya bukan hanya sebatas pemimpin kan, karena kita sebagai umat Islam tentunya sudah diajarkan ya oleh agama kita ya. Nah, sebagaimana agama Nasrani juga mungkin ada perintah punya pemimpin. Nah ini supaya lebih memahami Ustaz ya, karena hari ini kita topiknya tentang pemimpin dan wajib kan ya kita punya pemimpin. Baik Ustaz, mungkin untuk lebih ini lagi ya memang kepemimpinan ini sebagaimana tadi dijelaskan bagaimana urgensinya seorang pemimpin ya. Karena ketiadaan pemimpin ini masalah besar ya. Masalah besar ya musibah terbesar umat ini adalah kehilangan seorang pemimpin. Maka kenapa kalau terjadi peperangan itu yang paling dilindungi itu adalah siapa? Pemimpinnya. Karena apa? Kalau pemimpin sudah di situ mulai masalah. Sebagaimana halnya ketika terjadi peperangan-peperangan di zaman Rasulullah ya. Maka yang diincar itu siapa? Pemimpinnya dulu. Kalau pemimpin sudah jatuh, maka yang lainnya itu walaupun jumlahnya banyak langsung down ya. Karena dengan seketika otomatis pemimpinnya hilang, maka secara otomatis dia akan hilang. Nah seperti itu. Maka jadi inilah yang harus kita pahami bersama ya, bahwa pemimpin ini adalah pelopor ya. Maka kenapa di dalam banyak hadis ya itu mengatakan bahwa pemimpin ini menjadikan apa? Menjadikan ujung tombak. Bahkan ketika kita membaca sebuah hadis ya, doa mustajab ya, doa yang tidak ada hijab antara yang berdoa dengan Allah, yang pertama adalah doa pemimpin yang adil. Itu pemimpin yang adil. Karena apa? Memang pemimpin ini masya Allah. Ya. Dan kalau kita hidup tanpa berkepemimpinan ya, maka dalam satu hadis ini dikatakan bahwa man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah ya. Maka siapa saja yang mati tanpa ada ikatan baiat. Baiat ini kepada siapa? Kepada pemimpin. Artinya apa? Kalau dia tidak punya pemimpin, dia maka tidak ada ikatan baiat. Orang-orang yang punya ikatan baiat itu orang yang punya pemimpin. Gitu. Maka orang yang mati dan ketika mati tidak ada ikatan baiat, maka kata Rasulullah Pak, mitatan jahiliyah, matinya itu mati jahiliyah, naudzubillah min dzalik ya. Walaupun ibadahnya kencang, ya mulainya nggak pernah ketinggalan, saum sunnahnya dipapai gitu kan, Senin Kemis Daud segala macamnya. Ibadahnya sangat baik, tetapi dia hidup tidak punya seorang pemimpin, maka disitulah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemusyrikan, dan ketika mati kata Rasulullah matinya seperti mati jahiliyah. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka kembali sekali lagi ya, kita mengajak kepada semuanya ya, wabil khusus umat Islam, mari kita untuk senantiasa bersatu. Ya, mari kita berjamaah dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Islam. Ya, karena tidak ada kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membawa kita kepada jannahnya Allah. Karena nanti kata Allah ya di dalam surat Al-Isra ya, dalam surat Al-Isra surat 17 ayat 71. Ya, Allah berfirman, kata Allah bagaimana? Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada hari kiamat nanti kata Allah semua manusia akan dikumpulkan
akan diseru ya, akan yang tidak punya pemimpin, tidak punya petunjuk dalam hidupnya, maka ayunuhum akma, kedua matanya dalam keadaan buta. Itu orang yang nasibnya ketika di dunia dia tidak punya pemimpin. Dia punya pemimpin, tapi pemimpinnya salah. Bagaimana nasibnya? Tadi al-ajal. Jadi serba salah, Pak. Ya, kita tidak punya pemimpin, salah. Ya. Punya pemimpin ketika salah pemimpinnya, oh lebih resiko lagi. Terus apa yang harus kita lakukan? Maka pilihlah pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar seperti apa? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka berkali-kali berulang-ulang Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Dan kita harus memahami bahwa al-khilafah yang di akhir zaman ini adalah khilafah ala minhajil nubuwah. Jadi bukan khilafah ala minhajil khulafa'ur rasyidin, bukan. Ya, karena kalau khulafa'ur rasyidin itu sudah menerima warisan kekuasaan. Gitu ya, sehingga apa? Tinggal melanjutkan saja. Sedangkan kita hari ini 100 tahun kita sudah hancur porak-poranda, maka hari ini kita mengawali dari nol. Ya, mengawali dari 1, 2, 3 dan terus selanjutnya. Maka mudah-mudahan ya kita semuanya kembali diberikan kesadaran ya. Diberikan kesadaran karena memang hari ini kejadian demi kejadian ini sudah mulai membuka ya. Sudah mulai membuka kesadaran wabil khusus umat Islam bahwa hari ini umat Islam sudah tidak ragu-ragu lagi untuk menyuarakan al-jamaah. Ya, di mana-mana kita dengar hari ini, Pak. Gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu lagi ketika kita berbicara khilafah, berbicara khalifah, berbicara jamaah, berbicara jihad, berbicara syariat, gitu ya. Ini sudah bukan hal yang tabu lagi, sehingga apa? Mudah-mudahan dengan hal ini tercapai ya. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam Al-Qur'an kan ya, bahwa Allah mempergilirkan kekuasaan ya. Allah berikan kekuasaan kepada yang dikehendaki, nanti dicabut lagi oleh Allah. Kasih ke yang dikehendaki, cabut. Itu ya sudah skenarionya Allah. Nah, hari ini tinggal kita memantaskan diri ya. Kalau kita sudah pantas, nanti dikasih sama Allah. Kalau belum pantas, maka belum dikasih. Karena apa? Kalau kita belum pantas, belum layak dikasih, nanti yang ada apa? Hancur. Ya, kita punya anak masih usianya 7 tahun, 8 tahun kita kasih motor, hancur tuh motor. Ya, nah itu. Yeah. Jadi sehingga apa? Kesiapan inilah yang harus kita terus ya perlihatkan kepada Allah bahwa hari ini kita terus berusaha berjuang untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, melalui apa? Melalui sistemnya Allah, yaitu sistem kehilafahan Islam. Ya, baik, insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak puas. Ya, sahabat-sahabat channel Amun Rahman yang malam hari ini menyimak live streaming channel Amun Rahman. Ya, kita sengaja ya mengadakan ini untuk ya diantaranya ajang silaturahim Ustaz ya. Iya, baik. Jadi silakan sahabat-sahabat nggak usah sungkan ya, kalau ada yang perlu ditanyakan tinggal tulis di kolom komentar. Dan memang kenapa kita hari ini membahasnya tidak bab wudu ya, bab sholat, bab taharah tadi ya, karena mungkin kalau masalah fikih ya kita dari dulu sampai sekarang ya banyak yang menyampaikan ya. Tapi tentang masalah ini tentunya ya sangat langka ya, dan seakan-akan ini hilang gitu ya pemahaman tentang bagaimana kita harus punya pemimpin, bagaimana kita kewajiban berjamaah. Mudah-mudahan dengan adanya live atau siaran lewat media ini bisa membuka wawasannya. Karena banyak sekarang jangankan di luar Islam Ustaz ya, orang Islam sendiri kadang-kadang ketika ada yang menyuarakan hal seperti ini seakan-akan ajaran baru katanya. Padahal ini sudah dari dulu ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi sistem khilafah itu bukan sistem yang baru yang diada-adakan sekarang kan begitu ya, karena setelah Rasulullah sudah jelas kan kekhalifahan itu terus berjalan. Nah, kenapa hari ini umat Islam kadang-kadang seakan-akan
aneh dengan ini karena tadi jarang disampaikan Ustaz ya. Mudah-mudahan dengan adanya siaran ini ya, ini membuka wawasan untuk kaum muslimin dimanapun berada ya, begitu. Nah, ini ada waktu kurang lebih ya 5 menit lagi ya, sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat juga bisa selalu menyimak ya siaran live ini. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita ajamnya ingin setiap malam ya. Mudah-mudahan ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dari sahabat-sahabat yang hari ini menyimak malam hari ini mungkin sambil gogoleran ya, sambil tidur-tiduran ya, atau mungkin ada juga yang masih aktivitas yang mungkin ya karena tidak sama ya. Mudah-mudahan dengan siaran ini bisa mengisi waktu ya yang santai sambil menyimak ini ya. Walaupun memang ada ini dari akun channel Aku Kamu ya. Karena adanya orang yang kurang bijak dalam memilih pemimpin sehingga pemimpin ahli maksiat. Nah, pertanyaannya, metode seperti apa yang dipakai untuk memilih seorang pemimpin pada saat kehalifahan dulu? Gimana Ustaz, bisa menyimak nggak? Karena adanya orang yang kurang bijak dalam memilih pemimpin sehingga pemimpin ahli maksiat. Pertanyaannya, metode seperti apa yang dipakai untuk memilih seorang pemimpin pada saat kehalifahan dulu? Mungkin itu ya. Iya. Maka inilah ya perbedaannya di dalam sistem Islam dan di luar Islam. Kalau di dalam sistem Islam itu ada namanya ahlul hali wal aqdi ya. Itu yang berkompeten memilih seorang pemimpin gitu. Jadi tidak semuanya memilih gitu. Kalau semuanya memilih, yang terjadi seperti hari ini, suara seorang ulama itu dengan suara seorang pencuri sama, satu suara dihitungnya ya. Padahal ulama itu bisa membawahi jutaan umat. Suara seorang ulama dengan suara seorang pelacur itu sama, satu suara dihitungnya. Nah, maka di dalam Islam itu tidak seperti itu cara pemilihan pemimpin. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah menjelang wafat, maka Rasulullah memanggil 6 sahabat inti. Ya, termasuk di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, terus Abu Ubaidah dan yang lain-lainnya itu dipanggil. Maka kata Rasulullah, nanti kalau saya wafat, pilih 6 di antara kalian. Itu pilih salah satu di antara kalian 6 ini nih. Nah, maka pada waktu ketika Rasulullah wafat, yang menentukan bukan semuanya ngumpul, oh saya bilang enggak. Maka yang menunjuk itulah yang 6 orang tadi. Oh, maka ketika dipilih gitu kan, Sayyidina Umar mengatakan tidak ada orang yang paling layak menggantikan Rasulullah selain daripada Abu Bakar. Baiatlah Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu, maka terus berjalan tuh sampai kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, permasalahan khalifah-khalifah yang maksiat itu adalah periode-periode ketika sudah kembali kepada mulkan. Nah, di sini terkadang kalau di dalam mulkan kerajaan itu kan turun-temurun, Pak. Ya, sistemnya sistem keturunan. Saya punya anak 7. Nah, maka yang jadi pemimpin itu harus keturunan saya. Dan sedangkan keturunan itu kan TKB benar. Iya, ada yang lurus, ada yang bengkok. Nah, itu masalah. Maka kenapa terjadi dulu di masa kehilafahan yang dinasti-dinasti itu ya, diawali dari dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, ada beberapa khalifah yang memang maksiat gitu. Itu karena apa? Karena tadi sistem pemilihannya sudah tidak merujuk kepada metode awal. Itu metodenya apa? Kepada keturunan, maka disebutlah mulkan, gitu kan? Mulkan Adhan, mulkan Jabariyatan. Nah, maka dalam Islam sistem pemilihan itu adalah diwakilkan kepada ahlul hali wal aqdi, ulama-ulama, tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk memilih. Karena apa? Seorang ulama ini akan paham, oh ini yang pantas, ini yang layak, ini tidak layak. Nah, seperti itu. Maka kenapa hari ini terjadi banyak pemimpin yang curang, pemimpin yang korup gitu ya. Bahkan sepanjang kita hidup hari ini
belum menemukan pemimpin yang benar-benar adil, yang benar-benar bersih 100%. Karena apa? Sistemnya, ya. Jadi hari ini kita yang harus betul-betul kita pahami adalah selama sistem pemilihannya seperti ini, maka tidak akan pernah bisa kita menghasilkan ya pemimpin yang benar. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan wawasan juga bagi kita, karena hari ini kita sistemnya masih begini, ya. Jadi sistemnya masih voting, gitu ya. Voting suara terbanyak. Nah, kalau suara terbanyak itu kan ya akhirnya kebenaran hilang. Ya, seperti misalnya sekarang bagaimana supaya prostitusi bisa legal. Nah, kalau orang yang suka jajan kafe nggak bisa diajak musyawarahnya kumaha? Legal akhirnya kan, karena apa? Sistemnya sistem voting gitu. Tapi kalau kita sistemnya dengan sistem Islam, maka yang menjadi rujukan adalah Al-Quran. Ya. Kalau sistemnya bukan sistem Quran, masya Allah kan, yang sudah jelas-jelas haram saja bisa halal. Nah begitu. Ya. Nah itu, insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Ya. Nah ini juga ada yang masuk nih dari Kemasulan Cengkareng. Ya. Abati ya. Kemasulan Cengkareng hadir. Ada Rini Hastuti ya, Ki Mamat hadir. Alhamdulillah ya, Ki Mamat. Ngopi. Nah itu ya, alhamdulillah. Nah ini 88 samat ya, semoga istiqomah Ustaz. Alhamdulillah ya, baik. Ya baik, sekarang kelas tadi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya Allah berikan kepahaman pada sahabat semua, terutama yang kita juga Ustaz ya. Semoga Allah istiqomahkan, dimudahkan segala urusan. Alhamdulillah tidak terasa saja sudah 1 jam kita menyampaikan ya materi-materi yang hari ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat ini. Yang mudah-mudahan dalam memahami pemimpin ini tidak salah ya, karena tadi sudah begitu jelasnya ya oleh narasumber kita ya Ustaz Aceng Majid. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat ya yang tidak sempat menyimak dari awal bisa antar di YouTube ya, bisa ada ininya, bisa menyimak, bisa juga meluangkan pertanyaannya ya, bisa antar ketika live bisa kita baca dan kita jawab ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Syukran jazakallah, terima kasih sahabat-sahabat semua yang pada malam hari ini bisa menyimak, menyempatkan waktunya untuk menyimak acara live streaming ini. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat buat semuanya Ustaz ya. Mungkin mohon maaf apabila dalam penyampaian ya juga penyebutan nama-nama kurang pas ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa memaafkan Ustaz ya. Untuk itu mari kita tutup aja Ustaz ya dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.